Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa 'inda dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakatu wan nafahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihil qadat. Amma ba'du. Para sadatinal alawiyin, para habaib yang kami muliakan, khususnya pengasuh Majlisil Haul pada siang hari ini, Al-Habib Abdul Qadir Ibn Al-Habib Sadiq Ibn Al-Habib Al-Arif Billah Husain bin Hadi Al-Hamid, dan seluruh keluarga anak cucu dari Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Khususnya kita doakan guru kita, panutan kita, Al-Habib Sadiq bin Husain Al-Hamid. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam kesehatan dan kita bisa terus mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para kiai, para ustadz, semuanya yang hadir, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, segenap para bapak pejabat baik sipil TNI maupun Polri, seluruh para muhibbin, pecinta-pecinta waliullah yang hadir, semoga semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Berkatnya Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, sebagaimana tadi disampaikan, mudah-mudahan semua urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Seandi otang, insyaallah bisa majer otangah. Yang belum dapat jodoh yang diridhai Allah. Semua urusan hajat dunia akhirat insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur panjang, diberikan sehat jasmani rohani, diakhiri umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Beliau yang kita hauli ini, Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, adalah zurriyah, keturunan anak cucu dari Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud Al-Qail, anna man zarana أو سمع ذكرنا في مجلس أو نظرنا أو نظر ناظرنا كنت له ضمينا بالجنة. Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, siapa yang berziarah, berkunjung kepada kami, ziarah di Astana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, da Astana Syekh Abu Bakar bin Salim niki bedeneng kampung desa nyamana desa Ainat. Ainat nika bedeneng daerah Hadramaut, Yaman Selatan. Dari berani neka dek berek terus yang kita usah ambu pun keberek terus tak usah ambu. Insyaallah deki bitabi depak gagasah. Nyambung insyaallah antara berani bi'inat, karena di sini ada zuriyahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa yang ziarah ke kami, atau kalau tidak ziarah mendengar ngeding asmana Syekh Abu Bakar bin Salim disebut dalam satu majlis, seperti tadi kita sebutkan, kita dengarkan bersama dalam pembacaan manaqib Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, atau memandang kami
ngabes nengalen dek muwana dek wajana Syekh Abu Bakar bin Salim, atau ngabes orang setoman ngabes wajana Syekh Abu Bakar bin Salim, maka debuna Syekh Abu Bakar bin Salim sengko senanggung ku aku jamin insyaallah bekal masuk surga. Neka ini perkataan Syekh Abu Bakar bin Salim. Lah kaula panjenengan saya tak nyapo yang tidak mendapatkan zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim, insyaallah lewat perantara Al Habib Husin bin Hadi Al Hamid. Ini yang hadir insyaallah, saya yakin banyak yang pernah memandang beliau. Banyak saya nyapok tinggi tekak sekejap cuma senapa tahun, karena beliau berumur panjang. Usianya ada yang bilang 120 tahun, 124 tahun, bahkan ada yang versi mengatakan 135 tahun wafatnya. Kula tibi ka ento mulai ki kene ampon sekut sareng emba kula aba kaula ia cek ziarah de ka selerana Al Habib Husin bin Hadi Al Hamid. Alhamdulillah pernah melihat wajah beliau, oneng nyapok beliau, pernah salaman kepada beliau walaupun cuma beberapa tahun saja sebentar. Tapi insyaallah malar manter ka entoh dari teti sahabat kaula panjenengan nyambung ke Allah, nyambung ke Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat beli-belina Allah taala. Karena para tretan kita tahu tadi bagaimana kehidupan Al Habib Husin bin Hadi Al Hamid, datang jauh-jauh dari Wadi Ahmad. Al Hamid ini dari Wadi Ahmad, Al Habib Husin dari sana turun ke Indonesia, kemudian milih Berani. Wa ma adraka ma Berani. Ini Berani Masya Allah luar biasa, tak repot Pak. Napa nikah Berani nikah, Berani nikah orang-orang luar biasa. Kula ki engak hol setahun kepongkor dari luar biasa na orang Berani cinta nak habaib. Saya pulang dari majelis hall di tengah jalan mau masuk mobil, ada yang kepengen ngasih hadiah. Cuma tak di obeng beden atau todi parengaki. Kaento hadiah beb. Napa todi napa arek kula ki. Niki tahun saya kepongkor, tahun nika oleh napa kula. Nika luar biasa orang Berani, thank you. Tapi Habib Husin bin Hadi Al Hamid Masya Allah penuh kesabaran, istiqomah. Beliau buka rumahnya untuk para tamu. Banyak orang datang minta berkah. Saya masih ingat dulu sering dikasih menyan, thank you. Ada yang datang bawa air minta disuwuk sama Habib Husin, dan manti orang Habib Husin orang beli manti sedaja orang seentar pada tekak hajat dunia akhirat. Yang sakit dikasih sembuh oleh Allah Ta'ala, barokahnya Al Habib Husin bin Hadi Al Hamid. Orang beli manti cerita aneka mun kula lamba oneng beda orang neka entar ke kula nyambi aeng minta barokah orang tua na sakit. Kula kesempatan naria pongpongon jangan nabag sepe mak pola nyambi medukon jangan kula beda orang nyambi aeng minta isrobi kula tuan maca Fatihah ayatus syifa pas mari senekai kibe peleman sampai di rumahnya setelah diminumkan Masya Allah oleh 3 jam 4 jam datang boleh Assalamualaikum bib waalaikumsalam engki bede napa mak datang boleh anu semakin ngonceng napa solat jenazah jenazah siapa engki kelak ni kereng tua kula se etuwen panjenengan ni pas jan gelis maten.
Masya Allah, ni kan mun gula tretan tak manti, tapi mun Habib Hussein, Masya Allah. Thank you para tretan. Ini para hadirin sekalian, Habib Hussein ini betul-betul cerminan Ahlul Bait, cerminan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya dihabiskan puluhan tahun untuk mengabdi kepada umat, ngelajenin orang. Thank you. Ini kaula ingat lambe ceritana kompoya Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein pas sareng Sayyid Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Tiga orang ini entar haji. Kemudian dalam perjalanan hajinya di tengah jalan kehabisan bekal. Akhirnya karena waktu itu haji tidak seperti sekarang, susah luar biasa. Mampir ke rumahnya satu orang tua, orang tidak punya. Mampir ke rumah itu, kemudian minta tempat untuk istirahat. Dipersilahkan, dibuka rumahnya. Orang tiga ini istirahat. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, kompoya Kanjeng Nabi kaento. Sareng Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Akhirnya setelah itu karena kehausan minta minum. Yang punya rumah ini wanita yang sudah tua renta. Maka dikasih minuman yang ada waktu itu cuma susu kambing, tidak punya lagi minuman lain. Punya kambing cuma satu. Kata wanita tua itu, kalau mau minum silakan diperah sendiri, diminum sendiri. Cuma itu yang saya punya. Tak ndik boleh. Maka minum susu kambing itu. Setelah minum susu kambing karena lapar, tanya, hal min ta'am, apa ada yang bisa kami makan? Cepon orang si Andi bungko kaento, saya tidak punya harta lagi, satu-satunya cuma kambing kecil ini yang saya punya. Kalau mau silahkan salah satu di antara kalian menyembelih, saya akan masak dagingnya dan silahkan dimakan. Akhirnya beliongku tak ndik boleh kun embik ni ketok tunyan kare situng. Disembelih, kemudian dimasak dagingnya, kemudian dimakan. Habis. Setelah itu kira-kira sudah mulai dingin hawanya, tiga orang ini pamit untuk melanjutkan perjalanan hajinya. Selesai berhaji, kembali pulang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ternyata ketika orang tiga ini keluar, suaminya datang, suaminya yang punya rumah ini, wanita tua ini, suaminya ini marah-marah. Kamu ini gendeng ini, jangan diembi neng situng, kok pas disembelih dikasihkan orang lagi, orang asing lagi. Bagaimana kamu ini? Enggak ada lagi, harta kita cuma itu. Akhirnya sampai berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, keluarga ini kena musibah urusan dunia, kesusahan urusan dunia, habis semua hartanya, sudah tidak ada lagi, bahkan untuk makan sudah susah. Maka dengan terpaksa perempuan tua ini berangkat ke kota Madinah. Ini perempuan tua sudah tidak ingat dengan 3 orang yang dulu pernah bertamu ke rumahnya itu, sudah tidak ingat. Tujuannya ke sana mau cari sesuap nasi. Ternyata di jalan-jalan Madinah, fisikakil Madinah, ini perempuan tua cari-cari kotorannya onta.
Sudah tidak ada lagi, sudah kehabisan. Mau cari apa lagi? Ternyata ketika perempuan tua ini lagi cari-cari sampah, itu dilihat oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kelihatan ingat sama perempuan ini. Ini perempuan tua yang dulu pernah menjamu saya di rumahnya pada saat saya perjalanan haji. Didatangi sama Sayyidina Hasan. Bu, masa tak ingat? Kula silambek sarang tretan kula se metamoy ke compon sampian kas. Engki tak ingat kula. Mun sampian tak ingat, kula ki ingat kemuana sampian. Kemudian setelah dilihat kondisinya yang seperti itu, diajak sama Sayyidina Hasan ke rumahnya. Sampai di rumahnya dijamu, kemudian dimuliakan, dikasih hadiah 1000 kambing, ditambah uang 1000 dinar. Itu kalau sekarang mungkin sudah ratusan juta atau miliaran. Ini hadiah Bu dari saya. Kemudian sama Sayyidina Hasan budaknya suruh nganter, pembantunya suruh ngantarkan wanita ini ke rumahnya adiknya Sayyidina Husain. Antar ini ke rumahnya Sayyidina Husain. Sampai di rumahnya Sayyidina Husain, diceritakan sama pembantunya itu, kemudian disambut, dimuliakan, dikasih hadiah, ditambahi. Saya kasih hadiah sama seperti kakak saya Hasan, saya kasih ibu 1000 kambing dan saya kasih 1000 dinar. Wah, sudah punya 2000 kambing, 2000 dinar. Dari situ diantar ke rumahnya Sayyid Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Di sana pun dimuliakan, kemudian dikasih double, 2 kali lipat, 2000 kambing, 2000 dinar. Masya Allah, pulang langsung dadi orang paling soki sedih sana. Jembi andi Pak Ibu, obeng Pak Ibu dinar. Niki mun semangkin ekor saki mungkin miliaran niki Pak. Masya Allah. Ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini begini Ahlul Bait itu, memberi bukan meminta, ngasih manfaat bukan memanfaatkan. Begitu akhlak yang diajarkan oleh keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Dan itu yang dipraktekkan oleh Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid sepanjang hidupnya bersama dengan masyarakat Brani khususnya. Semua orang datang ingin dapat manfaat dari Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, dan belum pernah beliau meminta manfaat, mengambil kesempatan apapun dari setiap orang yang datang kepada beliau. Beliau layani dengan ikhlas lillahi ta'ala, niat berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tore panjenengan sebagai pecinta-pecinta Al-Habib Husain khususnya, ini harus niru, tengki. Jangan cuma ngarep barokah, tapi juga tore ajar nero, tengki ini sekuni nero. Paling bunten napa neka lakukan orang kalau mau jadi orang-orang yang dicintai Allah. Orang itu Pak, kalau sudah dicintai Allah, Allah itu kalau sudah sayang kepada hambanya, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, memanggil Jibril alaihissalam, bilang ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, saya cinta kepada orang ini, cintai orang ini. Kemudian Jibril alaihissalam mengumumkan kepada seluruh malaikat di langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan,
bin fulan, cintailah wahai para malaikat fulan yang dicintai Allah. Sedojo malaikat cinta lebur ke orang kak dinto. Kemudian summa yudha'u lahul qabulu fil ard, diberikan qabul oleh Allah di bumi. Ketika di bumi diterima oleh seluruh masyarakat, diterima oleh setiap orang yang menjumpainya. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itulah para wali-walinya Allah. Besampian tore ajar, belajar bagaimana lakukan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah mencintai panjenengan. Perbanyak selain yang wajib, amal-amal sunnah, latihan tinggi. Selain sholat wajib, sholat sunnah. Selain puasa wajib, puasa sunnah. Ahli sodakoh. Kalau mau jadi wali-wali itu Pak, hatinya loman, lembek, bisa khawatin nufus, wasalamatis sudur, warahmah bikulli muslim. Ada cerita nak orang beli kak dinto cer-cer ni kak ada Pak. Mesti lembek, loman, dermawan, sambian latihan, sodako. Bahkan kata para ulama disunnahkan mun sampian iki andi bareng se anyar nika selaju nika keluar sedekah aki ke orang lain. Umpama andi kelampi anyar nika sunnah sampian nyedekahake kelampi selaju. Tinggi pas sampian pas penasaran pas moniterosaki lanceng atanya sampian berarti monandi motor anyar beb selaju keluar ya coba bayi mun sampian mun kula tak sanggup moniterosaki jen bahaya ya berarti monandi bine anyar selaju dak remar sedekah aki benek barang itu latihan tinggi. Resepnya orang-orang wali abdal, budala'u ummati, kata Nabi SAW, mereka itu jiwanya satu bisa khawatin nufus, lembek ke orang. Dua, wasalamatis sudur, tadi diceritakan bagaimana Habib Husin hatinya bersih, tidak punya prasangka buruk kepada orang, selalu husnudzon, tidak ada rasa benci kepada siapapun, semua sama di hadapan Al Habib Husin. Kemudian warahmah bikulli muslim, belas ke orang Islam, selalu berkasih sayang kepada orang Islam. Itu para hadirin paling punten kaula panjenengan belajar para pecinta-pecinta wali Allah sehingga setiap hal kita pulang tambah meningkat amal kita, akhlak kita, tambah bersih hati kita. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan anak cucu Al Habib Husin semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, dikasih keberkahan dalam rezekinya, berkah perjuangannya, berkah dakwahnya, berkah semuanya, dan mudah-mudahan insyaAllah bisa meniru, mengabadikan apa yang menjadi ajaran tariqah, akidah, manhaj dari Al Habib Husin bin Hadi Al Hamid yang sumbernya dari Syekh Abu Bakar bin Salim dan bersambung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.